Wondo. Pemirsa, setelah 3 bulan proses penyidikan di kepolisian, tersangka penganiayaan atas anak David Ozora, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas menjalani sidang perdana siang ini. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum persidangan, kuasa hukum anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo memastikan kesiapan kliennya Mario Dandi Satrio dan memastikan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Artinya, setelah pembacaan dakwaan hari ini, proses persidangan akan segera masuk ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. 7 jaksa penuntut umum disiapkan untuk pembacaan dakwaan hari ini dengan majelis hakim diketuai oleh Alimin Ribut Sujono dan hakim anggota Tumpanuli Marbun dan Muhammad Ramdes. Kami ajak Anda mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Pemirsa, saat ini persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dimulai. Jaksa penuntut umum secara bergantian membacakan dakwaan untuk Mario Dandi Satrio. Sebelumnya, pemirsa, kepolisian menjerat Mario dengan pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Sedangkan untuk Shane Lucas yang dakwaannya akan dibacakan usai Mario Dandi Satrio selesai dibacakan dakwaannya, disangkakan dengan pasal 355 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman yang sama 12 tahun penjara. Sementara untuk anak AG sudah divonis lebih dulu 3 tahun 6 bulan penjara, tepatnya pada 10 April 2023. Iya, pemirsa, diinformasikan bahwa informasi terbaru yang kami dapatkan, sidang terbuka tetapi nampaknya audio masih di-mute, tapi kita masih konfirmasi apakah ada kendala atau memang ada kebijakan dari persidangan terkait dengan audio yang tidak dibuka untuk umum atau di-mute. Kami informasikan kembali, sidang pembacaan dakwaan untuk Mario Dandi Satrio saat ini sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Secara bergantian, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan untuk anak mantan pejabat pajak atau pejabat Ditjen Pajak, yakni Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi Satrio. Iya, dari informasi yang kami dapatkan, berdasarkan informasi rekan kami yang meliput di ruang persidangan bahwa saat ini konten yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan kesusilaan, maka ada kebijakan untuk tidak membuka audio kepada publik. Kita masih simak bersama jalannya persidangan yang terbuka tapi terbatas. Ada keterbatasan dari jalannya persidangan untuk Mario Dandi Satrio dengan agenda pembacaan dakwaan atau sidang perdana hari ini. Bisa kami ajak Anda bergabung dengan rekan Glory Nata dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Glory, sidang dilakukan secara terbuka tetapi audio di-mute. Apa alasannya, Glory? Eva dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sejak pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat sidang perdana atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas terhadap korban David Ozora ini tengah digelar, yang mana saat ini memang dari pihak arahan dari hakim, ketua hakim dan majelis hakim ini mengarahkan untuk audio dari sidang ini di-mute karena memang mengandung konten kesusilaan anak di bawah umur, yaitu menjelaskan JPU masih dalam tahap menjelaskan kronologi hubungan antara David Ozora dan juga pelaku anak AG, sehingga sidang di-mute namun memang videonya masih ada sehingga masyarakat di rumah bisa menyaksikan. Nanti setelah pembacaan kronologi dari pihak JPU sudah tidak mengandung konten kesusilaan anak di bawah umur, maka video atau audio ini akan kembali dinyalakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jika kita melihat saat ini di ruang sidang sudah hadir seluruh kuasa hukum dari 2 terdakwa dan juga ada kehadiran dari ayah korban David Ozora yaitu Jonathan Latumahina. Namun kami tidak melihat ada anggota keluarga dari Mario Dandi, dan juga untuk keluarga dari Shane Lucas ini hadir dan juga Shane Lucas turut didampingi oleh para pendukung.
Dan kita lihat bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap kedua orang terdakwa, yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, yang mana rencananya akan diadakan secara bertahap. Mario Dandi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Shane Lucas, karena mengingat memang berkas dakwaan antara Mario Dandi dan juga pasal-pasal yang dikenakan kedua terdakwa ini ternyata berbeda. Dan juga untuk pelaksanaan sidang sebenarnya dilakukan secara terbuka karena mengingat bahwa Mario Dandi dan Shane Lucas ini sudah masuk dalam kategori orang dewasa, bukan anak-anak lagi, dan juga kasus ini masuk dalam tindak pidana umum, bukan kesusilaan, sehingga sidang ini nanti akan digelar secara terbuka setelah konten kesusilaan ini dibacakan. Namun jika nanti ke depannya akan ada agenda pemeriksaan saksi dan menghadirkan kesaksian dari saksi pelaku anak AG yang berada di bawah umur, maka sidang akan kembali dilanjutkan dengan sidang tertutup. Untuk pantauan kami, Hakim Ketua yang saat ini memimpin jalannya sidang ada Alimin Ribut Sujono dan juga hakim anggotanya 2 orang, yaitu Muhammad Ramdes dan juga Tumpanuli Marbun. Kalau kita melihat ketiganya ini pernah menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, dan juga obstruction of justice atas Verdi Sambo. Dan tentu saja jika kita tadi melihat harapan dari kuasa hukum Mario Dandi dan juga keluarga David Ozora, maksud kami ini mengharapkan agar Mario Dandi dan juga Shane Lucas bisa mendapatkan hukuman berat karena memang mereka terbukti melanggar Undang-Undang 355 Pasal 1 KUHP dan juga sudah terbukti melakukan penganiayaan berat terencana. Namun dan juga diharapkan agar dakwaan JPU hari ini tidak jauh berbeda dengan pasal yang disangkakan. Namun tentu saja dalam kasus ini tentu saja ada beberapa dua sisi, yaitu dari versi Shane sendiri. Tadi kami sempat mewawancarai kuasa hukum Shane, ini menyatakan dan berharap agar Shane bisa divonis bebas atau setidaknya bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Karena diketahui kalau menurut versi Shane ini perannya hanya melakukan merekam saja adegan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora, dan juga Shane melakukan tersebut dalam tekanan. Kalau kita merujuk pada pernyataan kuasa hukum Shane Lucas, ini menyatakan bahwa Shane Lucas pada saat merekam, pada saat mengikuti Mario Dandi ini sedang dalam tekanan, sehingga bisa diartikan Shane Lucas dalam hal ini adalah terjebak dalam kasus penganiayaan dan juga perencanaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun tentu saja hal ini masih perlu dibuktikan lagi di persidangan di pengadilan. Dan tentu saja kita bisa melihat juga dukungan atas Shane Lucas ini cukup banyak kalau bisa dilihat di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak tadi pagi ini sudah banyak sekali karangan bunga yang bertuliskan Justice for Shane. Kemudian juga ada orang-orang pendukung yang masuk ke dalam ruangan sidang dengan memakai kaos Pray for Shane, kemudian Stay Strong Shane. Dan jika kita melihat ini, kita mengingatkan pada kasus pembunuhan berencana atas Brigadir Joshua yang juga melibatkan Barada Eliezer. Dan tentu saja kalau untuk dari sisi Mario Dandi, tadi kami mewawancarai kuasa hukumnya menyatakan tidak ada keberatan terhadap pasal-pasal yang disangkakan. Yang terberat adalah pasal 355 KUHP ayat 1, yaitu terkait dengan perencanaan penganiayaan. Nantinya dari pihak kuasa hukum Mario ini akan membuktikan bahwa Mario tidak terlibat dalam perencanaan. Namun memang Mario saat ini sudah mengakui penganiayaan yang dilakukannya terhadap David Ozora. Dan juga dari pihak Mario Dandi mengharapkan agar hakim bisa mempertimbangkan beberapa pertimbangan, yaitu dari sanksi sosial. Mario saat ini sudah mendapatkan sanksi sosial yang cukup besar, dan juga keluarga Mario sudah hancur-hancuran tadi disebut karena ada kasus yang juga menjerat orang tua dari Mario Dandi, yaitu Rafael Alun yang terjerat kasus KPK. Nantinya ini juga masih akan harus dibuktikan di pengadilan bagaimana jalannya, dan juga siapa ya saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Mario Dandi yang meringankan Mario Dandi. Namun tadi kami juga mengutip pengamat hukum tadi menyatakan bahwa tidak ada hukum yang dapat membuktikan bahwa Shane Lucas ini melakukan merekam video itu dalam tekanan, karena hubungan antara Shane Lucas dengan Mario Dandi ini adalah teman dan bukan atasan dan juga bawahan. Kemudian juga dari pengamat hukum menyatakan bahwa kedua terdakwa hari ini tidak akan lolos, dan bahkan bisa jadi hukumannya atau dakwaan dari JPU ini lebih berat daripada dakwaan terhadap pelaku anak AG.
Dan jika kita melihat juga bahwa kedua terdakwa ini, Mario Dandi dan juga Shane Lucas, dijerat undang-undang atau pasal berlapis, diantaranya Mario dijerat pasal 355 KUHP ayat 1 tentang perencanaan penganiayaan yang berat dan juga terencana, maksimal hukuman adalah 12 tahun, kemudian pasal 352 ayat 2 penganiayaan berat menyebabkan luka maksimal 7 tahun, kemudian 354 ayat 1 penganiayaan berat sengaja maksimal 8 tahun, dan pasal 76C jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berbeda dengan terdakwa Shane Lucas, yang mana Shane Lucas dijerat pasal 355, 354, 353 KUHP, Jungto 56 KUHP dan juga 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan maksimal adalah 12 tahun penjara. Dan jika kita flashback lagi untuk vonis dari pelaku anak AG yang berada di bawah umur, ini divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu divonis 3,5 tahun hukuman penjara atau 3 tahun 6 bulan, yang mana ternyata vonis ini lebih rendah daripada tuntutan JPU. Nah, ini yang akan kita soroti bersama, apakah nantinya dalam kasus atau dalam persidangan yang saat ini tengah berlangsung antara Mario Dandi dan juga Shane Lucas, ini hakim melakukan vonis lebih rendah daripada tuntutan JPU. Kita akan sorot bersama, dan apa saja dakwaan dari JPU kita akan nantikan bersama. Dan selain pembacaan dakwaan oleh JPU terhadap 2 orang terdakwa, hari ini juga akan ada dilanjutkan dengan eksepsi, pembacaan eksepsi atau keberatan ataupun penolakan dari kedua belah pihak, yaitu dalam hal ini Mario Dandi dan juga Shane Lucas, jika kuasa hukum ini menyanggupi. Namun tadi kami sudah mengkonfirmasi dari pihak Shane Lucas akan mengajukan eksepsi, namun dari pihak Mario Dandi tidak akan mengajukan eksepsi. Dan juga kita melihat bahwa saat ini Mario Dandi tidak hanya menghadapi kasus penganiayaan, namun juga tengah menghadapi kasus pelecehan yang saat ini tahapnya sudah naik tahap penyidikan dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kita akan tunggu bersama dan saksikan bersama jalannya sidang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas terhadap David Ozora. Eva. Baik, terima kasih Glorinata untuk informasi Anda.